Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Penyebab jatuhnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra dari lantai 4 gedung FISIP hingga saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Seorang selebgram berkewarganegaraan Rusia mendatangi Polda Bali karena mengaku diculik dan diperas sekelompok orang. Anak-anak belajar bermain skateboard di Taman Olahraga Skateboard pesisir Pantai Kuta. Saat ini ratusan pasien pneumonia unspecified atau infeksi paru-paru yang tidak spesifik tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangusada, Badung sejak Januari hingga Oktober 2025. Dalam 1 bulan terakhir, jumlah pasien penderita penyakit paru-paru meningkat. Tercatat ada 17 kasus. Sementara pada periode Januari hingga Oktober 2025, sebanyak 179 pasien menjalani rawat jalan dan 45 pasien menjalani rawat inap. Menurut Direktur RSUD Bangusada, Iwayan Darta, meningkatnya jumlah pasien pneumonia unspecified terjadi akibat cuaca dengan suhu udara yang sangat tinggi. 1 bulan terakhir ini memang, kebetulan saya juga praktisi ya, memang meningkat betul kasus batuk, pilek, panas ya, yang datang ke praktek saya dan juga yang datang ke Puskes primer dan datang ke sini ya. Yang ini mungkin yang sudah dirujuk, yang sudah perlu perawatan baru ke sini mereka ya. Jadi memang betul-betul meningkat tajam ya karena pengaruh iklim dan cuaca ini ya. Tercatat sebulan terakhir berapa, Pak? Sebulan terakhir di sini sekitar 17 kasus ya. Sebagai antisipasi, pengelola rumah sakit membentuk tim reaksi cepat, tim penanganan, dan tim edukasi meskipun penyakit ini belum mewabah. Pengelola rumah sakit juga menyiapkan sejumlah fasilitas khusus, termasuk ruang perawatan hingga alat medis dan obat-obatan. Saat ini tersedia 100 lebih ruang rawat inap di kelas 3, 80 kamar kelas 2 dan pavilion, serta 12 ruang intensive care unit. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Proyek perbaikan jalan di Kecamatan Belabatu, Tampak Siring, dan Ubud terus dilakukan. Perbaikan jalan ini merupakan proyek strategis pemerintah Kabupaten Gianyar. Bupati Gianyar Imade Mayasre bersama sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Gianyar belum lama ini meninjau langsung proyek yang harus tuntas pada tahun 2027. Ia mengendarai sepeda motor bersama Wakil Bupati Ana Agung Mayun serta Ketua DPRD Gianyar Ikutus Sudarsada beserta pejabat pemerintah. Peninjauan dimulai dari Banjarmas, Desa Bedulu, kemudian pembangunan jembatan di Banjar Pesakalan, Desa Pejengkangin, Banjar Melayang, Lap-Lapan Ubud, hingga Banjar Petulu Gunung Ubud. Bupati menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat sekitar proyek agar mendukung dan memelihara jalan. Bahkan Bupati akan membentuk satgas untuk menjaga serta merawat kondisi jalan. Lapangannya itu memang ada beberapa skema yang mesti harus dirubah terkait persentase. Jadi di dalam sekian hari itu persentase progresnya masih bisa diperbaiki. Kedua, terkait dengan perawatan jalan selanjutnya yang di seluruh Gianyar kita akan bentuk satgas untuk perawatan jalan, pembersihan rumput-rumput, gorong-gorong dan lain-lain. Proyek perbaikan jalan di wilayah Tampak Siring dan Ubud merupakan satu dari beberapa proyek perbaikan jalan di Kecamatan Tampak Siring yang menelan biaya hingga 140 miliar rupiah. Jalan ini merupakan jalur vital untuk menghubungkan kawasan wisata Ubud dengan Tampak Siring dan jalan penghubung antar desa. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Udah per kilo 70.000 5 kilo.
Untuk menekan laju inflasi akibat kenaikan beberapa harga bahan pokok, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Bangli menggelar Pasar Murah atau Gerakan Pasar Tani yang berlangsung di halaman Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Bangli. Berbagai komoditas pertanian dijual dalam Gerakan Pasar Tani, mulai dari beras, bawang, cabai, sayuran, dan hasil perikanan. Pasar tani ini mempertemukan langsung produsen atau petani dengan konsumen, sehingga harga komoditas adalah harga di tingkat petani, sehingga lebih murah dibandingkan harga di pasar. Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Bangli untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau. Nah, ini kita lakukan merupakan bagian dari program tim penanggulangan inflasi daerah (TPAPD). Dan setelah hari ini kita akan keliling ke desa-desa. Untuk tahun ini kita adakan 30 kali keliling ke desa-desa ke 4 kecamatan. Ada pasar tani, pasar murah, itu ketika sesuatu hal, misal harga di produsen terlalu tinggi, kita juga dalam rangka juga menjaga inflasi. Kegiatan Gerakan Pasar Tani disambut baik warga karena menghemat pengeluaran. Masyarakat dan petani berharap kegiatan ini terus berlanjut, sehingga kenaikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok bisa diredam dan masyarakat terbantu mendapat bahan pokok yang terjangkau. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.